Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Gimana anak-anak? Semuanya sehat? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tolong semuanya on cam ya, kameranya on cam supaya memperhatikan. Sebelumnya kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hilmi Khairuddin hadir, Faisal Ahmad hadir. Ya ada on cam ya, on cam Faisal on cam. Farid Rahman hadir. Ya alhamdulillah ya semuanya hadir semua, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kita sebelumnya akan mengulas materi yang minggu kemarin terlebih dahulu ya. Coba Bapak mau bertanya nih kepada kepada Ahmad Akbar ya. Kepada Ahmad Akbar. Coba sebutkan minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Ya benar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Daulah Mughal. Selanjutnya Bapak mau bertanya lagi nih. Daulah Mughal berkuasa selama berapa tahun? Dari tahun berapa sampai ke tahun berapa? Coba Farid, ya Farid. Ya benar. Daulah Mughal itu berkuasa dari tahun 1526 sampai dengan 1530. Alhamdulillah ya, semuanya anak-anak memperhatikan pembelajaran pada minggu kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas peradaban Islam pada masa Daulah Sapawi periode 1501 sampai dengan 1736 Masehi. Cukup lama ya ini Daulah Sapawi. Nah, kita akan belajar sejarah lahirnya Daulah Sapawi. Ini latar belakang berdirinya Daulah Sapawi ini seperti apa. Dinasti Sapawi berdiri sejak tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi. Ketika itu, dinasti Sapawi berdiri pada saat dinasti Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Sapawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arbabil. Di mana berdiri di Arbabil, yakni terletak di kota Azerbaijan. Di mana coba ada yang tahu kota Azerbaijan? Ih bagus, Farid tahu. Ya benar, wilayah Rusia. Nah, yang diberi nama Tarekat Sapawiyah. Ya, jadi dinasti Sapawi ini adalah dinasti tarekat. Nama tarekatnya itu Sapawiyah. Nah, nama Sapawiyah sendiri itu diambil dari nama pendirinya, yaitu Syekh Ishaq Safi al-Din, atau yang lebih dikenal dengan Safi al-Din. Ya, seperti itu. Dan nama Sapawi itu dipertahankan sampai menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan sebuah dinasti. Bapak jelaskan sekali lagi ya. Jadi, dinasti Sapawi ini berdiri pada tahun 1501. Siapa pendirinya? Nah, anak-anak bisa lihat nih foto ini. Ini adalah patung pendiri dinasti Sapawiyah. Awal mula Daulah Sapawi ini berdiri dari Tarekat Sapawiyah. Ya, awalnya itu Tarekat Sapawiyah. Kemudian dipertahankanlah nama Sapawiyah ini menjadi sebuah gerakan politik. Dari tarekat menjadi gerakan politik. Setelah menjadi gerakan politik, nama itu terus dilestarikan
dan berhasil mendirikan sebuah dinasti. Jadi yang awalnya kelompok kecil, gerakan tarekat, kemudian lama-kelamaan gede menjadi gerakan politik. Udah cukup banyak, berhasillah mendirikan sebuah dinasti, yaitu dinasti Sapawiyah. Nah, seperti itu ya anak-anak, latar belakang terbentuknya dinasti Sapawiyah. Ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat pada gambar di sebelahnya. Nah, di gambar sebelahnya itu ada Ismail I. Ismail I memproklamasikan dinasti Sapawi dan menjadi raja pertama pada tahun 1501. Ismail I adalah raja pertama dari dinasti Sapawi. Yang tadi Syekh Syafi al-Din itu adalah pendiri dari tarekat. Kalau raja pertama atau pendiri dinasti itu, dinasti Sapawiyah itu adalah Ismail I pada tahun 1501. Dilanjutkan ya. Strategi dan kebijakan Daulah Sapawi Abbas I membawa kemajuan bagi Daulah Sapawi. Yang pertama, mengurangi dominasi pasukan Kizilbas dengan membentuk pasukan baru dari tawanan. Ada yang tahu Kizilbas? Tidak tahu ya semuanya ya. Jadi Kizilbas itu pasukan baret merah. Ya, pasukan baret merah. Jadi Kizilbas itu seperti TNI kalau di Indonesia. Ya, tentaranya Indonesia. Ya, nama pasukan tentaranya Sapawi itu adalah Kizilbas. Nah, pada masa Abbas I itu mengurangi dominasi pasukan Kizilbas dengan membentuk pasukan baru dari tawanan, yang memanfaatkan tawanan. Yang kedua, melakukan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Kenapa nih ada perjanjian damai dengan Daulah Utsmani? Oh iya, mohon maaf Bapak lupa menyampaikan Daulah Sapawi ini seperti apa ya. Tarekat Sapawiyah ini adalah tarekat Syiah. Sedangkan Daulah Utsmani itu berbeda, yang beda pemahamannya. Selain golongan Syiah, Daulah Sapawi akan membenci, akan tetapi berbeda pada kerajaan Abbas I ini. Abbas I melakukan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani biar lebih pesat, karena bayangkan saja ya anak-anak, kalau kita hidup banyak musuh, banyak masalah dengan orang lain, maka kita akan terfokus pada masalah itu, tidak berfokus pada melakukan hal-hal kebaikan. Jadi ketika kita tidak ada masalah dengan orang lain, hidup damai, maka pikiran kita akan terus memikirkan hal-hal baik, kemajuan diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya. Paham kan? Ya. Selanjutnya, stabilitas politik dan merebut kembali wilayah-wilayah penting, misalnya Tabriz dan Sirwan. Sudah kalian ketahui ya, pada zaman dahulu itu banyak peperangan merebutkan wilayah. Nah, pada Abbas I ini direbut kembali wilayah-wilayah yang sudah direbut oleh orang lain. Nah, ya. Selanjutnya, kemajuan peradaban Daulah Sapawi dalam Sapawi politik dan kemiliteran. Nah, yang pertama, ekspansi wilayah hingga Asia Kecil dan bagian barat. Dalam keagamaan, menetapkan Syiah Isna Asyariyah sebagai mazhab negara. Ya, berbeda mazhabnya yang di sana sama yang kita seperti ini. Mazhab itu kan ada 4. Coba sebutkan. Ya, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Ya. Tetapi mayoritas di negara Indonesia itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Kemajuan peradaban Daulah Sapawi dalam pemerintahan.
reformasi administrasi dan perluasan wilayah dengan bantuan pasukan Kizilbas. Kemudian, dalam ekonomi, penerapan sistem ekonomi sentralistik dengan pemerintahan sebagai pengelola pasar utama. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas kemunduran Daulah Sapawi. Disebabkan karena wafatnya Abbas I pada tahun 1628 Masehi. Kan tadi Bapak sudah jelaskan ya, kemajuan Daulah Sapawi ini yaitu pada pemerintahan Abbas I yang dipimpin oleh Abbas I. Tetapi ketika Abbas I sudah meninggal, terjadilah kemunduran. Nah, kemunduran ini disebabkan ada dua faktor. Ya, benar. Farid, bagus. Ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu yang di dalam perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Itu emang sudah biasa ya. Emang naluri manusia itu harta, tahta, wanita ya, seperti itu. Yang kedua, dekadensi moral dan tindakan keras para penguasa. Jadi para penguasa Daulah Sapawi ini sangat keras kepada orang lain, saling membunuh karena haus jabatan. Ya, seperti itu. Yang kemudian kita akan membahas faktor eksternal. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Lagi-lagi ya. Pasca waktu Abbas I memimpin, melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Tetapi ketika Abbas I sudah meninggal, konflik terjadi kembali dengan Turki Utsmani. Yang kedua, banyak wilayah yang melakukan pemberontakan dan melepaskan diri. Sudah memajukan dinasti Sapawiyah ini udah gede, tetapi yang di bagian-bagian penghujungnya itu yang kecil-kecilnya memisahkan diri. Seperti kejadian di negara kita, Timur Leste. Nah, seperti itu contohnya. Banyak yang memisahkan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah kita bahas tentang Daulah Sapawi. Gimana, ada yang mau bertanya seputar tadi yang Bapak jelaskan? No, tidak ada. Alhamdulillah ya, semuanya mengerti, paham. Mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran dari sejarah ini, mengambil baiknya dan membuang yang buruknya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian tuliskan apa yang anak-anak tadi pahami, yang Bapak jelaskan seputar Daulah Sapawi ini. Nanti setelah membuat catatan itu, anak-anak kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini, dinasti Sapawiyah ini berdiri pada tahun 1501 dan berakhir pada tahun 1736 Masehi. Nah, Daulah Sapawi ini awal mulanya dari gerakan tarekat. Setelah menjadi gerakan tarekat, masuk menjadi gerakan politik. Nah, setelah banyaknya pengikut menjadi gerakan politik, terbentuklah menjadi dinasti Sapawiyah. Coba siapa tadi yang memproklamirkan berdirinya dinasti Sapawi? Ya, Ismail I. Nah, Ismail I memproklamasikan menjadi dinasti. Nah, pada masa keemasannya itu yang dipimpin oleh Abbas I. Kemudian
pasca kemundurannya Daulah Sapawi ini. Terima kasih yang sudah hadir. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan salawat. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.